Iya. Sekarang anak-anak semua kan sudah selesai semua ya? Sudah? Nah, sekarang kita hasil buah pikiran anak-anakku tentang kesepakatan kelas silakan ditempel di atas. Ayo naik satu persatu, dimulai dari Rasandi. Silakan. Tidak? Oke, selanjutnya Melki. Nabil, siap-siap Nabil. Ayo Nabil. Ayo nak. Lagi nih. Siap-siap Nopal. Nopal lagi. Tempel. Ya. Siap-siap taat. Baru Asrul. Oke. Asrul, siap-siap Aisyah. Aisyah, terakhir Ikram. Ayo Ikram. Ya. 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 Oke, jadi anak semua silakan duduk kembali di kursinya masing-masing. Nopal mana ya? Nopal, ayo nak duduk kembali tempat Nopal. Duduk. Ayo Nopal nanti di sini, tetap di sini. Asal di sini. Dulu Nopal. Jadi saya akan bacakan ya hasil kesepakatan kita, apa yang dituliskan anak-anak ini, anak-anak semua saya bacakan. Yang pertama itu datang ke sekolah tepat waktu. Jadi bagaimana? Semuanya sepakat kalau usulan pertama itu kesepakatan kelas kita datang ke sekolah tepat waktu. Sepakat? Ya, sepakat. Tidak jalan-jalan saat belajar. Jadi anak-anak itu nanti pada saat belajar tidak boleh jalan-jalan. Yang kedua dari Nabil, tidak mengganggu teman. Jadi teman anak-anak itu semua ini menjadi kesepakatan kita semua nanti ya, tidak boleh mengganggu teman. Ya, ini sama ya, menghargai teman, tidak mengganggu teman, sama ini. Nah, ini juga nanti jadi kesepakatan kita makan pada waktu istirahat. Jadi tidak ada lagi makan pada saat jam pelajaran. Oke, Ikram saling membantu teman yang kesusahan pada saat belajar. Artinya ketika misalnya Melki tidak mempunyai pensil, bisa dipinjamkan sama Rasandi. Begitupun dengan Nabil, misalnya kesusahan dalam materi bisa dibantu sama Nopal. Oke? Jadi ini sama, makan saat belajar, makan pada saat istirahat. Oke? Jadi dari 5, 8. Jadi kesepakatan kita ada 8 ya. Jadi ini anak-anak semua yang anak-anak semua tulis di sini. Mulai sekarang ini menjadi kesepakatan kita. Jadi kalau Bapak melakukan kesalahan, Bapak yang akan anak-anak semua mengingatkan Bapak. Begitupun dengan kalian, ketika anak-anakku melanggar nanti diingatkan. Oke? Kita saling mengingatkan semua ya. Oke? Sepakat? Sepakat semuanya? Halo? Sepakat? Ya, oke. Jadi karena ini sudah waktu jam istirahat dan hasil kesepakatan kita sudah selesai. Oke, boleh istirahat. Ya.
Saya tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan istirahat nak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembukaan aksi nyata diseminasi berbagi praktik baik budaya positif Aswar SBD. Baik Bapak Ibu sekalian, dengan hormat diberikan kesempatan kepada Kepala UPT SLB Negeri 1 Parepare dalam hal ini Pak Muhammad Baskoro dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Aswar sebagai pemateri dalam kegiatan kita hari ini. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang sempat bergabung untuk dalam rangka mengikuti praktek baik tentang budaya positif oleh Kombel SLB Negeri 1 Parepare, yaitu Kombel Masyarakat. Syukur alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini, karena Allah senantiasa mencurahkan nikmatnya sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa melakukan aktivitas kita dengan baik. Selanjutnya tak hentinya juga kita menyampaikan salam dan taslim atas junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang diutus ke muka bumi ini sebagai suri teladan yang baik yang harus kita selalu ikuti apa yang beliau pernah contohkan. Teman-teman yang berbahagia, syukur alhamdulillah pada kegiatan kita hari ini adalah aksi nyata diseminasi budaya positif, di mana kegiatan kita ini adalah merupakan salah satu kegiatan Kombel SLB Negeri 1 Parepare, sekaligus sebagai pengimbasan Bapak Aswar sebagai guru penggerak yang sementara berlangsung. Jadi saya berharap kepada Bapak dan Ibu sekalian, setelah kita mengikuti sebentar materi yang disampaikan oleh Pak Aswar, mudah-mudahan budaya positif ini kita bisa juga tularkan kepada anak-anak kita. Bagaimana caranya? Apa yang kita nantinya dapatkan sebentar di materi yang akan disampaikan oleh Pak Aswar, kita betul-betul praktekkan, kita betul-betul sampaikan kepada anak-anak. Kenapa? Karena budaya positif ini adalah merupakan salah satu upaya di sekolah kita ini untuk bisa memberikan bekal kepada anak-anak kita, di mana pada era sekarang ini anak-anak itu terlalu banyak pengaruh-pengaruh, ya, baik dari media maupun di lingkungan sekitarnya, sehingga lebih awal sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru, kita betul-betul harus bersinergi dengan orang tua siswa untuk bisa memberikan contoh yang baik kepada anak kita. Kenapa? Karena kalau kita tidak awali, tidak mulai dari awal, tidak bekali anak kita dengan budaya-budaya yang positif, maka otomatis anak kita akan terikut dengan pengaruh-pengaruh. Apalagi anak-anak kita mulai dari kecil, mulai dari dia bisa bermain, sekarang sudah menggunakan HP, sudah menggunakan berbagai fitur-fitur yang justru kalau kita sebagai orang tua tidak pintar-pintar memberikan atau mengarahkan anak kita ke hal-hal yang baik, maka jangan harap anak kita ke depan akan tumbuh menjadi anak-anak yang baik. Tetapi ketika kita sebagai seorang pendidik, kita sebagai seorang guru, kita sebagai orang tua bisa mengarahkan anak-anak kita, bisa menanamkan budaya-budaya positif,
contoh-contoh yang baik kita biasakan kepada anak-anak kita, insya Allah maka anak-anak kita itu akan dibentengi dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik, sehingga ketika di dalam pergaulannya, di dalam lingkungannya menemukan suatu hal-hal yang tidak biasa dia lakukan, maka paling tidak anak kita bisa menolak atau bisa menghindar dari hal-hal yang tidak baik. Inilah merupakan salah satu peran kita sebagai pendidik, terutama juga sebagai komunitas belajar kita. Alhamdulillah di sekolah kita ini sudah punya kombel atau komunitas belajar, di mana ketika ada di antara guru atau di antara siswa yang ada kita tangani ada masalah, maka kombel inilah yang bisa membantu kita. Bukan kita menangani sendiri, tetapi marilah kita teman-teman guru untuk kita komunikasikan di dalam kombel kita ini, untuk kita selesaikan bersama ketika ada masalah-masalah yang terjadi di kelas kita, terjadi di lingkungan sekolah kita ini, atau terjadi di lingkungan keluarga di mana anak kita berada. Itulah fungsinya bagaimana komunikasi kita bangun dengan orang tua siswa. Bagaimana kita fungsikan buku penghubung yang Bapak Ibu semua pegang yang diberikan oleh sekolah, kita fungsikan dengan baik supaya kita betul-betul mengetahui bagaimana kelakuan anak yang kita bimbing setiap hari. Kenapa? Karena di dalam kelas terkadang ada anak kita, ada siswa kita yang kita sudah arahkan dengan sebaik-baiknya, tetapi ketika kembali di rumahnya, kembali ke lingkungan keluarganya, terkadang ada anak yang sangat manja dengan orang tuanya, sehingga kebiasaan-kebiasaan yang kita sudah terapkan di sekolah itu, contohnya dengan mendisiplinkan anak-anak, tetapi ketika kembali di lingkungan keluarganya, karena dia adalah anak yang manja, sehingga apapun yang dia mau dituruti orang tuanya, maka inilah merupakan salah satu kuncinya adalah buku penghubung kita, untuk bisa kita tuliskan sebagai saran-saran yang bisa kita sampaikan kepada orang tuanya, sehingga apa yang kita terapkan di kelas, guru kelas yang dia terapkan kedisiplinan itu bisa bersinergi dengan orang tuanya, sehingga apa yang kita terapkan di sekolah bisa juga diterapkan sedikit demi sedikit di rumahnya, sehingga anak itu bisa tumbuh menjadi anak yang baik, anak yang disiplin. Kemudian terkait juga kembali dengan komunitas belajar kita, kembali lagi saya pertegas bahwa Bapak dan Ibu ketika ada masalah-masalah yang kita dapatkan di kelas maupun di ruang kelas kita sendiri ataupun di lingkungan sekolah kita ini, marilah kita fungsikan kombel kita, marilah kita duduk bersama untuk membicarakan hal-hal yang kita hadapi, sehingga apa yang kita lakukan itu bisa betul-betul bermanfaat. Kemudian terkait kembali saya sampaikan lagi bahwa alhamdulillah di sekolah kita ini sudah ada 2 teman kita yang menjadi guru penggerak, yang salah satunya adalah Pak Fahrul yang sudah alhamdulillah sudah terangkat sebagai kepala sekolah di Pindrang. Kemudian untuk yang kedua ini di angkatan 11 ada lagi saudara kita yaitu Pak Aswar, dan kegiatan yang kita lakukan di Kombel ini adalah merupakan salah satu pengimbasan yang Pak Aswar selama ini dalam pembelajaran penggeraknya ini adalah merupakan suatu yang bisa dia terapkan di Kombel kita tentang budaya positif. Jadi kembali lagi saya sampaikan kepada teman-teman, tak henti-hentinya memang kita harus membekali anak-anak kita. Jadi bukan saja anak kita, tetapi kepada teman-teman kita, saya harapkan kepada Bapak Ibu yang sudah senior, bagaimanalah kita juga memberikan contoh yang baik kepada teman-teman kita yang masih baru masuk di sekolah kita ini. Kenapa? Karena untuk jayanya suatu instansi
adalah dengan adanya kerjasama yang baik, adanya kita bersinergi dengan teman-teman kita, sehingga apapun yang berat itu insya Allah kita bisa lakukan bersama. Itulah mungkin yang salah satu yang bisa kita dapatkan hari ini. Dan alhamdulillah sebentar mudah-mudahan kita bisa mengikuti dengan baik materi yang akan dibawakan oleh Pak Aswar sebagai guru penggerak yang dia imbaskan kepada kita teman-temannya guru SLB Kombel SLB Negeri 1 Parepare. Jadi lebih awal saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Aswar sebagai guru penggerak. Walaupun mungkin belum terlalu lama di dalam pembelajarannya yang kurang lebih berjalan 2 bulan, tetapi sudah bisa mengimbaskan apa yang Bapak dapatkan di guru penggerak kepada Kombel kita. Inilah yang kita harapkan, mudah-mudahan teman-teman ke depan ada yang bisa melanjutkan ketika misalnya Pak Aswar selesai, ada mungkin dari teman-teman yang bisa melanjutkan supaya di sekolah kita ini betul-betul kita bisa menerapkan apa yang kita dapatkan di dalam pembelajaran di guru penggerak. Kenapa? Karena ketika saya bincang-bincang dengan Pak Aswar, alhamdulillah cukup banyak pengalaman-pengalaman yang mungkin sebelum Pak Aswar masuk di guru penggerak, ketika dia masuk sudah banyak pengalaman-pengalaman, berbagai pengalaman dengan teman-teman penggeraknya, sekaligus dengan pemateri-pemateri atau guru-guru pembelajar, pemberi praktik yang pada hari ini Pak Aswar sudah bisa juga mengimbaskan kepada kita, kepada kombelnya, sehingga insya Allah saya harapkan kepada teman-teman di materi kali ini yang akan dipaparkan oleh Pak Aswar, mari kita mengikuti dengan seksama, mengikuti dari awal sampai di akhir, sehingga apa yang disampaikan sebentar kita betul-betul juga bisa menerapkan di siswa kita masing-masing. Itulah yang mungkin yang saya bisa sampaikan kepada teman-teman sebagai pembuka. Dan pada hari ini saya sebagai diwakilkan oleh Bapak Kepala Sekolah, karena pada hari ini ada kegiatan yang Bapak ikuti di Jakarta yang tidak bisa ditunda, sehingga diwakilkan kepada saya. Dan insya Allah pada hari ini saya akan buka kegiatan kombel kita pada hari ini yang akan dibawakan oleh materinya akan dibawakan oleh Pak Aswar sebagai guru penggerak. Dengan ini saya mengajak kepada teman-teman untuk membuka acara ini dengan bersama-sama melafazkan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini saya resmi membuka acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Selanjutnya, marilah kita dengarkan dan saksikan aksi nyata budaya positif dari Aswar SPD. Dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah UPT SLB Negeri 1 Parepare dan diwakili oleh Bapak Marwan, sekaligus sudah disampaikan kemarin karena Bapak tidak sempat hadir pada saat ini, tidak ada kegiatan. Dan untuk rekan-rekan guru hebat UPT SLB Negeri 1 Parepare, saya mengucapkan banyak terima kasih atas selama proses pendidikan guru penggerak saya ini. Selalu Bapak Ibu selalu mendukung saya. Jadi hari ini saya akan
mengimbaskan salah satu materi tentang budaya positif di sekolah kita tercinta. Jadi artinya begini, mungkin ada beberapa teman yang mungkin sudah banyak memahami, tapi ini adalah salah satu tugas saya sebagai guru pendidikan guru penggerak, artinya memberikan materi terkait dengan budaya positif, walaupun teman-teman ada beberapa yang sudah memahami, tapi sekaligus hanya merefleksi kembali materi-materi budaya positif ini. Jadi sebelum saya membawa materi, karena apa yang saya dapatkan juga di pendidikan guru penggerak, jadi pada saat loka karya, kalau berkasih, kalau sumsum juga selalu dimulai dengan kesepakatan forum disimulisasi. Artinya segala diskusi begini harus ada kesepakatan. Jadi kemarin saya buat kesepakatannya di sini, menghargai siapapun, menjadi pendengar yang baik, isi ketika kedua ruangan, dan boleh makan dan minum. Jadi mungkin teman-teman masih ada yang ingin ditambahkan kesepakatan forum ini. Masih ada yang, kan ada sudah 4 poin ini yang akan kita sepakati bersama, yaitu menghargai siapapun. Artinya menghargai siapapun yang berbicara nanti harus dihargai. Menjadi pendengar yang baik, artinya saya sebagai pemberi materi, jadi teman-teman pendengar yang baik. Isi ketika keluar ruangan, jadi Bapak Ibu ketika ingin ke WC atau ingin mengangkat telepon bisa boleh dan makan minum. Oke? Jadi disepakati ya Bapak Ibu. Ya, kita lanjut. Ya. Jadi materi yang saya akan imbaskan kepada teman-teman semua itu ada 6 disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas atau sekolah, kebutuhan dasar manusia, dan 5 posisi kontrol restitusi dan segitiga restitusi. Mungkin di poin 4, 5, 6 ini masih mungkin teman-teman masih hal-hal baru nanti yang fokusnya ke kita. Jadi seorang guru yang baik itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolahnya. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep yang alami. Oke. Ini materi pertama, disiplin positif. Saya meminta kepada Bapak Ibu, mungkin ada yang bisa memberikan saya apa sih itu disiplin positif? Menurut pemahaman Bapak Ibu, apa ya disiplin positif? Disiplin positif. Sepemahamannya Bapak Ibu lah, apa itu kira? Ya, bisa Bu Ala, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Adapun yang dimaksud disiplin positif yaitu menjalankan aturan sesuai menjalankan kegiatan sesuai aturan yang terjadi. Oh iya. Ya, terima kasih. Ya, beri dulu. Iya, beri tepuk tangan dulu untuk buat. Selanjutnya Pak Iwan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya pahami itu disiplin positif dia adalah cara yang digunakan untuk membentuk sikap mandiri. Ya, jadi katanya Pak Iqbal itu disiplin positif itu cara untuk membentuk sikap mandiri peserta didik kita ya. Ya. Terima kasih. Ya, saya harus berterima kasih. Beri tepuk tangan dulu untuk Pak Iqbal. Ya. Teman-teman yang lain masih ada nanti lanjut. Jadi apa yang dikatakan Ibu Alan sampai Pak Iqbal itu disiplin positif itu merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadarannya
menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Artinya ketika kita di kelas masih makan di sini kan semua wali kelas pasti sering diberikan arahan kepada anak-anak kita. Yang pertama itu bagaimana dia bertanggung jawab, misalnya kalau masuk di kelas sebelum belajar menyapu. Jadi ketika anak sudah memahami hal itu tanggung jawabnya tanpa disuruh bapak ibu gurunya akan dilakukan. Sebenarnya disiplin positif ini sebenarnya di sekolah kita sebenarnya terlaksana, cuma kan belum terlalu terurai bagaimana yang mana disiplin positif. Lanjut, disiplin positif itu lebih ke arah diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi ketika anak-anak sudah memahami nilai-nilai kebajikan, artinya dia sudah tahu apa yang benar, apa yang tidak. Mungkin itu anak-anak ketika ingin melanggar pasti berpikir untuk melakukan hal itu. Jadi disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian dan penghargaan. Jadi yang diharapkan kita di disiplin positif ini, anak-anak datang ke sekolah saling membersihkan kelasnya, belajar, tidak bermain HP. Artinya itu dari dalam dirinya dia sudah tahu, oh ini yang saya lakukan. Bukan berarti dia harus selalu ada paksaan dari guru, nyambung gitu. Tidak boleh sekarang begitu. Bagaimana kita sebagai seorang guru di sini supaya anak kita itu bisa ada muncul motivasi internalnya, kesadaran dirinya untuk melaksanakan kewajibannya sebagai siswa tanpa perlu disuruh. Jadi sebenarnya disiplin positif itu harus mengacu ke 6 karakter dan profil pelajar Pancasila. Beriman kepada Tuhan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saya rasa teman-teman sudah sering melakukan pembiasaan disiplin positif terkait dengan 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila. Mungkin ada teman-teman yang bisa memberi contoh apa pembiasaan positif yang sering kita berikan anak-anak kita yang terkait dengan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, silakan. Dapat semua. Ya, Pak Iqbal dulu. Yang pertama, berdoa sebelum belajar. Ya, betul. Berdoa itu kebiasaan. Ya. Betul. Itu adanya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Masih ada, Pak? Oke saja. Selanjutnya, Diana. Yang pertama tadi berdoa sebelum belajar disampaikan oleh Pak Iqbal. Terus yang kedua berdoa sebelum makan, pembiasaannya. Terus yang ketiga di sekolah kita ini kita selalu melaksanakan yang namanya literasi baca tulis Al-Quran ya setiap hari Jumat. Untuk selanjutnya saya berikan kepada Ibu Fitri. Ya, Bu Fitri lagi. Selanjutnya itu kan tadi sudah berdoa sebelum belajar. Selanjutnya itu berdoa sesudah belajar atau berdoa sebelum pulang. Iya, semuanya betul. Oke. Beri apresiasi untuk teman-teman kita. Itu di beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau di profil yang lainnya mandiri, berkebinaan global, berkebinekaan global, bergotong royong. Ayo, kalau bergotong royong itu misalnya kalau hari Jumat, apa ya? Mandiri apa? Mandi sendiri. Ya, betul, mandi sendiri. Iya. Makan sendiri. Makan sendiri. Menyiapkan perlengkapan belajarnya. Ya, kebutuhan khusus. Betul. Kalau di sekolah kita itu Sudah mampu toilet training. teman-teman sudah paham semua terkait dengan kalau gotong royong. Gotong royong saya kerja sama. Bersihkan kelas. Kalau kreatif, Kerja kelompok. kerja kelompok. Ya, betul. Ya, betul sekali. Ya, jadi sebenarnya pembiasaan disiplin positif yang
ada sama yang pada hari ini sebenarnya kita sudah laksanakan semua. Jadi sebenarnya saya ini cuma mengulang materi, mengingatkan kembali karena sudah dijalankan. Nah, lanjut materi kedua, motivasi perilaku manusia. Apa sih itu motivasi perilaku manusia? Mungkin ada yang bisa memberikan saya apa yang ada di gambarannya Bapak tentang motivasi perilaku? Bisa bawa bisa. Ya, jadi terima kasih kembali saya sampaikan kepada pemateri. Jadi bagaimana itu contohnya motivasi perilaku manusia. Ketika misalnya kita berjalan-jalan di suatu tempat, kita melihat suatu hal yang baru kita lihat, kebiasaan-kebiasaan di tempat itu yang mungkin di tempat kita tidak ada, maka kita sebagai manusia termotivasi misalnya untuk mengikuti apa yang kita lihat. Sehingga apa yang kita lihat di situ kita bisa juga terapkan adalah merupakan suatu motivasi untuk berkembang. Jadi misalnya di dalam anak kita, ketika dia melihat temannya kebiasaannya di rumahnya misalnya malas-malas, setelah sampai di sekolah melihat temannya untuk rajin membersihkan, bermain dengan temannya dengan ramai, maka ketika anak kita itu terlintas dalam pikirannya juga untuk mengikutinya, itu adalah merupakan suatu motivasi perilaku tanpa harus ada orang lain yang mengajarkannya. Itu adalah merupakan suatu motivasi perilaku manusia, di mana anak-anak kita itu tanpa diajarkan sudah bisa melakukan sendiri. Itu adalah merupakan motivasi. Hanya dengan melihat contoh-contoh dari temannya atau melihat contoh-contoh di sekitarnya sehingga dia juga bisa melakukannya, itu adalah merupakan suatu motivasi perilaku manusia. Jadi dia bisa mencontoh suatu hal yang baik tanpa harus diberikan bimbingan, tetapi dia hanya melihat contoh dan dia melakukan sendiri. Itu adalah merupakan salah satu motivasi perilaku. Saya kira itu yang saya paham, Pak. Mohon maaf ketika mungkin kurang, bisa ditambahkan dengan teman yang lain. Terima kasih Pak, sangat luar biasa pemahamannya. Bersenior kita ini terkait dengan motivasi perilaku manusia. Jadi mungkin ada teman-teman yang lain yang kepikiran Mas Afri kalau berbicara senior ini. Ya Mas Afri berjualan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait motivasi perilaku manusia, kalau saya berikan contoh satu, kenapa orang bisa, saya tidak bisa. Kedua, bagaimana diimbaskan kepada anak-anak di sekolah, di kelas. Biasanya kita guru itu biasanya lebih cepat datang daripada siswa. Jadi jangan sampai terlambat siswa berteriak istirahat. Terima kasih. Senior kita jualan. Kasih senior semua dulu. Atas kesempatannya. Contoh, anak-anak yang ikuti lomba seperti yang diikuti oleh guru pembina maupun ibu Diana, itu merupakan motivasi perilaku untuk kita. Pelajaran dibawa seperti ini ke depannya anak-anak akan berkembang. Ya, apa pemahamannya sedikit ya, ada ini dalam pikirannya dia tentang motivasi perilaku manusia. Jadi sebenarnya apa yang ingin saya sampaikan hari itu sudah disampaikan oleh guru yang kita beliaukan di sekolah ini, tetapi sedikit pengertian motivasi perilaku manusia menurut saya pribadi, yaitu sebuah dorongan untuk melakukan hal yang lebih baik lagi, baik dari segi perilaku, baik dari segi tutur kata dan lainnya. Itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Diana. Oke, jadi saya lanjut.
Oke, jadi motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu motivasinya manusia. Karena kenapa? Misalnya contohnya anak-anak kita, kadang dia berbuat rajin membersihkan kelas, mengerjakan tugas, karena motivasinya apa? Supaya dia dapat hukuman, dia kan? Itu motivasinya. Nah, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ketika semacam kegiatan lomba yang diselenggarakan di sekolah, yang sering kita memberikan hadiah, mereka akan melakukan itu. Ada motivasi karena ada imbalan yang sesuai hadiah ya. Begitupun dengan contoh-contoh konkret yang dikatakan Bu Alam, yang ke nasional, ya itu motivasinya supaya kita berlatih untuk juara. Nah, yang ketiga itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menjadi diri pribadi yang kita inginkan tanpa meniru orang lain dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oke, selanjutnya keyakinan sekolah atau kelas. Mungkin Bapak Ibu guru sini sudah mengerti ya tentang keyakinan kelas, keyakinan sekolah atau keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Keyakinan, kesepakatan kelas, peraturan kelas sama halnya. Jadi tapi bedanya kalau peraturan kelas itu, peraturan sekolah itu artinya sekolah atau guru yang membuat peraturan itu tanpa melibatkan siswa. Beda kalau keyakinan sama kesepakatan kelas. Kayak tadi kan contoh yang saya perlihatkan di sini. Ya ini kesepakatan forum pada hari ini. Jadi sebelum memulai kegiatan kita ini ada namanya menghargai siapapun, menjadi pendengar yang baik, isi ketika kedua ruangan dan boleh makan tapi minum. Jadi Bapak Ibu ketika makan minum itu sudah disepakati sama teman-teman. Jadi tidak ada yang melanggar. Sama dengan isi menjadi pendengar yang baik dan menghargai ketika ada teman yang berbicara. Jadi kalau kita arahkan ke keyakinan kelas, jadi kita itu guru berdialog sama siswa kita. Walaupun kalau di SMP itu agak susah, butuh pendamping. Kayak kemarin saya lakukan itu keyakinan kelas, saya minta tolong sama Bu Asna sama Bu Linda harus didampingi karena membuat kesepakatan kelas itu agak susah tanpa bantuan teman-teman karena harus ada pendampingan. Jadi setidaknya Bapak Ibu paham. Jadi kalau kesepakatan itu sama keyakinan itu imbasnya itu kita berembuk antara siswa sama guru apa yang harus disepakati di kelas. Misalnya tidak boleh membawa HP. Ya, silakan Ibu. Ya, tidak boleh membawa HP. Itu kalau ada kesepakatannya di kelasnya, ya. Tidak makan pada saat yang pelajaran. Jadi artinya ketika anak-anak betul-betul meyakini hal itu akan dia pasti terapkan. Begitupun dengan guru. Ketika aturannya itu kesepakatan keyakinan kelas itu aturannya datang tepat waktu. Jadi ketika siswa yang terlambat atau guru yang terlambat, jadi orang yang membuat kesepakatan itu harus saling mengingatkan atau misalnya saya pas saya terlambat datang di sekolah harus menyampaikan di grup atau kalau kita ini tidak mungkin sampaikan di siswa tapi rekan kerja. Jadi inilah keyakinan kelas itu guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan siswa. Jadi keyakinan kelas itu ada kesepakatannya antara guru dan siswa. Jadi kalau di sekolah reguler itu enak membuat kesepakatan. Kalau kita ini agak susah karena pasti kendala dengan siswanya. Ini contoh-contoh keyakinan kelas: bekerja sama, menjaga kebersihan kelas, menjaga dan meletakkan barang yang sesuai di tempatnya,
mengerjakan tugas tepat waktu, saling peduli, menghargai dan membantu sama lain tepat waktu dan aktif di kelas. Artinya ketika apa yang diharapkan dari keyakinan kelas ini, ketika anak-anak betul-betul memahami tentang nilai-nilai ini, keyakinan ini, insya Allah pasti dia akan berusaha mewujudkannya. Tapi ya kita kembali lagi ke kodrat kita anak SMP di sini, pasti tidak terlepas dari selalu arahan dari gurunya di sini. Beda dengan sekolah reguler kayak kita tuh sekolah dulu ya pasti sekali dua kali ditanya sudah paham. Kalau anak di sini harus berulang kali. Oke, saya minta dulu teman-teman untuk senyum selama 30 detik. Tapi caranya begini, saya pakai timer, jadi saling berhadapan. Saling berhadapan. Belum. Sebentar, nanti kalau mulai baru senyum. Iya. Oh iya, kalau Pak Mara bisa ke Pak Sapi, tanya sama Pak Iqbal, bukunya Bu Indah, Bu Serik sama Bu Indah, Bu Ara sama Bu Diana, Bu Putri, Bu Asna. Oke? Tidak bunyi tuh kalau senyum. Ya, saling bisa berdiri? Bisa dong, berdiri. Saling berhadapan. Nah, tanya sama Pak Iqbal. Jadi Tidak bunyi. ya berhadapan ya. Oke. Kita dalam hitungan 1, 2, 3 mulai ya. Nah, ya 30 detik. Tidak, nanti disesuaikan saja ya. Oke. Tapi oke, saling melihat dulu, saling melihat. Yang dilihat itu matanya temannya, jangan bibirnya. Oke. Baru kalau senyum itu kelihatan giginya. Itu yang senyum aura positif ya. Oke. Oke. 1, 2, 3. Ayo senyum. Senyum Pak, senyum. Mas Sapri sama orang senyum. Senyum, gigi kelihatan loh. Misalnya ya, Budiana sama orang kelihatan giginya juga ya. Tidak Pak. Menurut 30 detik. Jangan ditutup mulutnya. Tidak boleh. Belum. Oke, cukup. Ya, terima kasih Bapak Ibu Guru Pak. Silakan duduk. Iya dong, senyumnya kan temanya kan ini budaya positif. Jadi yang harus keluar itu aura-aura positif. Jadi iya silakan Pak. Jadi ketika ketawa itu sudah positif juga kan? Makanya SPP-nya budaya positif senyum. Ayo, Bu Ani terlambat jadi tidak senyum nih. Coba Bu Ani senyum sendiri lah. Iya, kan sudah ada kesepakatan tadi. Boleh makan, boleh keluar. Ya. Oke, selanjutnya materinya itu kebutuhan dasar manusia. Nah, ini harus teman-teman tahu semua ini karena kita kan manusia pasti memiliki kebutuhan. Yang belum lah ngomong. Kemudian Bu Ani, Bu Indah, Bu Sri. Ayo, apa sih kalau Bu Ani kebutuhannya jadi manusia itu apa? Coba Bu Ani. Ya, apa sih kebutuhannya kalau Bu Ani jadi manusia apa? Banyak seperti ini. Ya, makan. Betul. Pakaian Ya, kan. betul. Baik-baik. Berarti uang ya? Bukan uang. Iya kan? Makan minum pakaian uang. Yang sangat penting uang. Oke, kalau Bu Ani itu kebutuhannya pertama uang. Uang. Oke, terima kasih Bu Ani. Selanjutnya Bu Indah. Selanjutnya kalau saya kebetulannya berkomunikasi setiap hari. Berkomunikasi. Betul. Nah, karena kalau dia berkomunikasi susah
betul. Selanjutnya Bu Mulia, dia apa itu sebentar? Ya, kalau kebutuhan dasar saya sendiri yaitu dikasihi dan disayangi. Weh, betul nih. Nah, itu yang penting dikasih dan disayangi. Kalau tiga ini, kalau Pak yang tadi. Kalau menurut saya kebutuhan dasar manusia sehari-hari itu saling kerjasama. Terus Selanjutnya saling komunikasi dengan sesama teman-teman. ya, Manusia. ya. Mas Sabri ya, oke, Sabri. Kalau kebutuhan manusia setiap hari itu, kalau saya Iya, betul. makan cukup makan saja sudah hari ini. Kalau sudah makan minum ya Iya. Kayak gimana nih komunikasi ya? Aja mau. Jodoh ya, jodoh. Apa? Aku orang mama. Ini curhat ini. Kebutuhan ini payah, bukan marah. Oh, ketenangan jiwa Iya. Ini selalu nyaman. Masih ada? Ay, maminya tak kamu macam. Jadi ini ada pernyataan ya yang akan mengantarkan kita ke kebutuhan manusia. Jadi pernyataannya itu ketika seorang murid melakukan satu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar kebutuhannya. Anak-anak mencuri, kenapa dia mau mencuri? Iya betul. Ya kan dia melakukan karena tidak punya uang, tidak bisa beli makanan. Salah satu caranya mencuri. Ya sebenarnya kan? pasangan yang selingkuh Pak karena tidak terpenuhi kasih sayangnya. Ya betul. Teman-teman sudah mulai paham nih apa? Betul sekali nih. Oke. Kalau misalnya kayak siapa? Ingat Pais atau siswanya Pak Sabri, Adit. Kalau istirahat orang Pak, dekat-dekat terus sama temannya. tidak minta tapi dekat-dekat. Ya karena ada kebutuhan. Ya kebutuhannya makan. Kalau kimbung kayak apa ya? Kalau kimbung apa kebutuhannya kimbung? Karena dia punya bekal, tapi selalu mau makan bekal temannya. Karena dia penasaran dengan makanan temannya. Kalau yang dibawa terus itu terus saja. Orang saja, kita saja guru ini kalau nasi kuning terus tiap kali makan bosan. Mau dia coba yang lain. Jadi sebenarnya kebutuhan dasar manusia itu inilah kebutuhan dasar manusia ini. Yang pertama bertahan hidup. Kita bekerja di sini karena ingin bertahan hidup. Mau makan, mau beli ini, biaya sekolahnya anaknya kan, ini bertahan hidup. Yang kedua itu kasih sayang dia dan rasa diterima. Nah, di kelompok kita ini, komunitas kita di sekolah ini, kita membutuhkan kasih sayang teman-teman. Batas teman-teman saja, bukan lebih, dan rasa diterima di kelompok kita ini. Nah, itu penguasaan. Jadi kebutuhan manusia itu penguasaan juga. Kadang kayak seperti awal, dia sering melukai temannya, mengganggu temannya. Itu sebenarnya awal itu dia mau jadi jagoan di sekolahnya, begitu. Artinya di sekolah dia mau jadi tolong ceritanya. Nah, kebebasan. Nah, kalau kebebasan kita pun butuh kebebasan, apalagi anak kita kebebasannya banyak. Privasi juga Pak, kita butuh privasi. Privasi, kesenangan ya. Ini materi-materi yang saya dapatkan di grup penggerak. Tujuannya sini saya mengimbaskan ke ibu, artinya menyampaikan. Ini ada studi kasus nih, Pak Toyo, guru kelas Pak SD.
sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya di kelas. Beberapa anak telah mengeluhkan Pais sering meminta bekal temannya secara paksa. Ini kasusnya contoh ya, bukan di sekolah kita ya. Kebetulan ada Pais dan saya ingat saya Pak Toyo, jadi ya cocok ini. Nah, jadi saya ganti namanya itu, gurunya jadi Pak Toyo karena siswa Pak Toyo Pais. Sehingga temannya sering tidak nyaman. Jika Anda menghadapi situasi seperti Pak Toyo, ini pertanyaan nih, apa yang kamu lakukan? Menurut Anda apa alasan kenapa awal situ? Kenapa alasan Pais melakukan hal tersebut? Ayo, ini pertanyaan pemandu. Bu Ani, kira-kira kalau Pais itu sering minta bekal temannya secara paksa sehingga temannya tidak nyaman. Jika Anda sebagai Pak Toyo, apa yang kamu lakukan? Apa alasannya melakukan hal tersebut? Yuk, ada yang bisa memberikan argumennya? Supaya komunikasikan kepada Memberi nasihat dulu kepada Pais bahwa kita tidak boleh seperti itu. Nah, kalau memang Paisnya ini tidak berubah, kita bisa mungkin membicarakan di komber bersama dengan teman-teman supaya Pais ini bagaimana supaya dia bisa seperti diulangi kembali seperti itu. Ya, supaya tidak mengulangi kejadian yang dilakukan. Ya, tepuk tangan dulu buat Gani. Masih ada teman-teman? Bu Dida, Bu Mulia, Bu Sri, ayo. Bu Asna, ayo. Ayo semua. Tadi kan sudah dijelaskan sama Bu Ani menasihati Pais. Ya. Ketika Pais sudah dinasihati sama gurunya dan masih melakukan hal yang sama, guru berkomunikasi ke orang tuanya. Mungkin karena Pais di rumah belum sarapan, dari sekolah lapar, makanya dia sering merebut makanan temannya. Jadi di sini perlu komunikasi antara guru dan orang tua terlebih dahulu. Oke. Lanjut, belajar fokus ya. Nah, ini baik banget fokus. Alasan Pais yang pertama, karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Jadi maka kebutuhan dasarnya Pais ini yang ingin dipenuhi adalah kebutuhan bertahan hidup. Kalau orang tuanya tidak bawa bekal untuk dia lapar ya temannya yang dipaksa makanannya karena kebutuhannya bertahan hidup, itu alasannya. Alasan kedua, karena dia merasa senang ternyata temannya memperhatikan dia ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tua memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi Pais adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin hal-hal ini yang banyak terjadi di kalangan siswa kita, ada yang sering mengganggu. Harapannya supaya dia diperhatikan sama gurunya, diperhatikan gurunya, dan mungkin caranya nanti gurunya apa yang dikatakan Bu Ani, kita harus komunikasi kepada orang tuanya supaya ini Pais selalu diperhatikan orang tuanya. Itu alasan kedua, rasa kasih sayang. Alasan ketiga Pais melakukan hal tersebut karena temannya jadi takut dengan dia menuruti keinginannya. Maka sebetulnya sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya itulah kekuasaan. Mungkin kayak awal ini. Contohnya kayak awal kekuasaan. Dan yang keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal makanannya, mungkin bosan dengan kuacinya terus tiap hari dibawakan ibunya dari rumah karena ibunya selalu membawa bekal yang sama. Oleh karena itu dia mencoba makan makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Pais sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasar kebutuhan dan kebebasannya. Oke, itu tadi tentang kebutuhan. Selanjutnya terkait lagi dengan posisi kontrol. Ada yang bisa memberikan argumen
Coba hilangkan saja ini dulu, restitusi. Posisi kontrol saja. Mungkin pemahaman teman itu apa sih? Apa sih itu posisi kontrol? Ya, Mas Sapri. Oke, semangat Mas Sapri. Posisi kontrol. Terkait posisi kontrol terhadap diri sendiri, terutama di jalan keras. Kadang-kadang di kelas itu saya mau marah, Ya. tapi saya kira itu anak luar biasa SMP. Ya, betul. Terima kasih Mas Sapri. Masih ada teman-teman? Ayolah. Ayo, bukunya. Ayo bosnya. Tapi bosnya tidak ada saya. Bosnya tidak bisa. Ini bagian dari pembelajaran untuk kita semua ya. Ini sebelum kita keluar. Ya betul, kalau untuk posisi kontrol dalam proses pembelajaran, bagaimana kita mengontrol emosi terhadap peserta didik kita. Mungkin seperti itu. Ya, terima kasih tepuk tangan dulu buat Bu Hasna sama Mas Sabri. Oke, jadi posisi kontrol restitusi. Ini jadi 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, penghukum. Itu yang sering saya lakukan, penghukum. Ini yang saya dapatkan di grup penggerak ini. Membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah artinya bagaimana kita sebagai guru itu menyalahkan itu supaya anak itu bersalah terus. Apa yang dilakukan dia bersalah. Yang ketiga teman, pendekatan teman. Yang keempat itu pemantau dan manajer. Ini yang 5 posisi kontrol guru yang sekarang. Jadi contoh-contohnya perbedaannya itu kalau penghukum itu langsung memarahinya, ya memarahinya. Dan sering kita lakukan kan. Ini harus kita jujur memang karena begitu. Apalagi membuat orang bersalah. Bagaimana kalau kita memberikan suatu perkataan kepada siswa kita yang membuat dia merasa bersalah. Kalau teman ini bagus, kalau posisi teman ya, ayo Iqbal, jangan lakukan lagi hal-hal begitu. Kayak bagaimana kita itu guru sama siswa? Kayak posisi saya sama Pak Marwan sama Pak Iqbal atau Pak Sabri sebagai teman. Pemantau. Nah ini kalau pemantau ini selalu memperhatikannya. Memperhatikannya tidak langsung satu perbuatan, 2 perbuatan langsung dia dipanggil untuk menegurnya kan, tapi dia pakai semacam observasi jadi apa saja dia lakukan. Yang terakhir ini kalau di grup penggerak ini posisi manajer tidak paling bagus. Artinya kita mengajak siswa kita memanggilnya di ruangan. Kalau di sekolah reguler itu kan ada namanya guru BKE, dipanggil satu-satu itu dipanggil bagaimana caranya supaya itu anak-anak menceritakan masalahnya tanpa baru kita memberikan solusinya tanpa menyalahkannya. Jadi ini yang saya dapatkan di guru penggerak tentang segitiga restitusi. Inilah yang posisi paling terakhir itu manajer, yang dimana 3 posisinya itu pertama menstabilkan identitas. Kalau kita menstabilkan identitas anak-anak, ketika kayak contohnya kemarin, tapi saya belum terapkan kemarin di Bali begitu kan, saya dipanggil di ruangan, ditanya begini, kan dia emosi, ada yang marah. Bagaimana kita sebagai seorang guru di situ, bagaimana dia bisa tenang dulu pertama. Jangan langsung kamu memang yang salah. Kamu pelakunya jujur, tidak boleh begitu. Kalau di teorinya begini segitiga restitusi, artinya kita bagaimana dia mengatakan kita memberikan dia sesuatu perkataan membuat dia tenang. Contohnya Iqbal, semua orang itu pernah melakukan hal yang salah. Bapak saja ini sering melakukan hal yang salah. Begitu, bagaimana supaya dia bisa tenang dulu. Lanjut ke validasi tindakan. Nah, kalau validasi tindakan ini boleh menunjukkan apa sih sebenarnya yang kamu kesalahanmu itu. Mengingatkan kembali yang itu
adik-adik bagaimana? Kan ini berhubung dengan keyakinan keras Pak. Jadi kalau sebenarnya kalau ada keyakinan keras itu anak-anak melanggar misalnya Kak, keyakinan keras itu kesepakatan datang tepat waktu. Bagi kalau dia misalnya rasa tidak datang tepat waktu, kita panggil nih pada saat jam istirahat begitu. Kenapa kita terlambat? Karena dia terlambat. Saya terlambat datang ke sekolah Pak karena begadang. Pokoknya dicari itu akar masalahnya, baru supaya itu anak tidak mengulang kejadian sama. Begitu sih kalau posisi segitiga restitusi. Karena di sini ada yang namanya yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Jadi sebelum kita memulai posisi segitiga restitusi ini, jadi diharapkan teman-teman semua punya keyakinan keras atau kesepakatan keras sama di sekolah. Tapi kalau di sekolah kita ini ya, artinya lebih banyak perannya guru membuat kesepakatan kelas itu. Cuma anak di sini bagaimana dia mengerti apa menjadi aturan-aturan kelas. Oke, kita speaking dulu. Terakhir speakingnya itu. Jadi Bapak Ibu guru bisa berdiri dulu, bisa maju di depan mejanya, bisa maju di depan mejanya masing-masing. Kalau buatan, kalau nggak bisa jangan ya. Masing-masing tempat mejanya. Ya. Oh atau jangan ada yang di tengah supaya itu Ya, kepinggir semua. Ke sini kan? Kasih Aku malah berdiri misalnya. berbagi ke sini, berbagi ke sini. Ambil mau jalan? Gimana kalau Apa? goyang-goyang? Iya, Ke sini sebagian supaya ya benar. Tidak, mereka-nya. Langsung itu ya. Kedua. Masuk ini. Raya besar. Putar
selesai. Terima kasih. Oke, saya lanjutkan. Berstabilkan identitas ya, jadi yang segitiga tadi itu Bu ya, segitiga restitusi itu jadi ada 3 langkahnya. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Saya yakin semua Bapak Ibu guru sini pernah mengalami kegagalan, tapi dari kegagalan itu membuat kita menjadi lebih baik. Yang kedua, ini contoh-contohnya menstabilkan identitas itu, berbuat itu salah, hal itu manusiawi, tidak ada manusia sempurna, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apa kamu bersikap baik kepada dirimu sendiri? Jadi kalau kita memanggil anak-anak untuk menstabilkan identitasnya, ini perkataan-perkataan yang akan dimunculkan Bapak Ibu guru. Yang kedua, tahap validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah itu dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Jadi ketika sedang menstabilkan identitasnya anak-anak, langsung validasi. Kamu pas ini pertanyaan-pertanyaan akan ditanyakan kepada siswa kita. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Karena setiap anak-anak itu melakukannya, kayak melempar batu ke awal itu kan pasti ada alasannya. Apa yang penting bagi kamu? Kenapa kamu melakukan itu penting? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Moga kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul. Ya, itu contoh-contoh terkait dengan validasi tindakan. Yang terakhir ini menanyakan keyakinan. Jadi bisa terjadi kegiatan restitusi kita ini ketika keyakinan generasi itu tidak ada, tidak jelas. Jadi ini terakhirnya kembali kita menanyakan kepada siswa kita, apa yang keyakinan yang Anda miliki? Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Kata-kata keyakinannya itu apa yang kita percaya di sekolah. Kalau mereka sudah tahu keyakinan di sekolah, nilai-nilai apa yang kita sepakati, kamu ingin menjadi anak seperti apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan hal yang itu. Ketika anak berbuat salah, ditanya kembali apa yang kamu rasakan setelah melakukan hal itu, kamu mau menjadi orang seperti apa. Jadi oke, saya kembali ke materi kita yang 6 ini. Disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, restitusi, segitiga restitusi. Tidak bisa kita melakukan segitiga restitusi ini tanpa kita membuat dulu keyakinan kelas. Karena kita menarik kembali, mengingatkan kembali apa yang menjadi kesepakatan kita di kelas. Jadi ketika anak kita melanggar, ada acuannya, oh saya betul-betul salah. Jadi tetap seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep 6 ini. Oke, sekian dan terima kasih waktunya Bapak Ibu, dan saya sangat berterima kasih kepada rekan-rekan guru hebat saya di PT SLB Negeri 1 Parepare, selalu mendukung kegiatan guru penggerak saya. Saya banyak terima kasih. Ya. Yang lama kali kita saling tanya jawab. Belum perkenalan. Belum, maksudnya hati saya ingin bertanya. Iya, nanti kan ada sesi ditanya jawab. Sedikit saja. Iya, oke. Lanjut. Umur Dulu banyak jawab. Saya mau tanya tadi. Dulu banyak kok. Paling kanan, paling kanan.
Setelah tadi beberapa materi dari Pak Aswar, selanjutnya kita buka untuk sesi tanya jawab. Saya persilakan kepada Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Pak. Jadi sekian banyak kita saling tanya jawab tentang programnya. Timbul hati saya ingin bertanya tentang poin ke-6. Mengapa poin ke-6 itu segitiganya? Maksudnya, apakah ada keunggulan yang terjadi dalam segitiga itu sehingga itu yang diambil untuk jadi acuan untuk ke sini? Sekiranya demikian saja. Ya. Baik, tentang pertanyaan dari Bu Alan. Saya rasa Pak Aswar mengenai pertanyaan dari Bu Alan, silakan untuk menjawab. Ya, terima kasih Bu Anang yang pertanyaan yang sangat hebat. Betul. Jadi kenapa kita mengambil posisi segitiga restitusi? Yang pertama inilah posisi 5 posisi kontrol guru di tingkat SLB, SMA, SMK, SD pun TK, inilah yang berbagai macam yang kita terapkan. Ada yang pertama menghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Pemantau sama manajer ini hampir mirip pendekatannya itu. Cuma kalau manajer itu kata-katanya, ya pendekatannya keibuan, cara membicarakan secara komunikasi. Setiap ada masalah itu ada komunikasi. Kalau penghukum jelas, pasti kita pernah alami sebagai siswa, kita sebagai guru juga pernah melakukan hal itu, iya kan? Membuat rasa bersalah, apalagi biasa kita kamu itu capek Pak, lagi itu, iya kan? Membuat rasa bersalah. Kasihan Pak Aswar ini, hampir itu lantainya karena tumpah air. Ya itu contohnya. Kalau teman posisinya Bu, teman kan, kalau teman jangan gigit bro, pokoknya kayak teman pemantau dan manajer ini yang diharapkan di 5 posisi segitiga restitusi. Kenapa ini yang diprioritaskan Bu? Karena kenapa? Beda zaman kita lah, betul. Kalau zaman kita itu didikan militer ya, didikan militer. Kalau ini anak-anak sekarang ini zamannya harus banyak betul dimanja, pendekatannya karena mungkin anak-anak sekarang ini sensitif lah. Jadi kita harus berbicara yang menyentuh hatinya dengan langkah-langkahnya itu Bu. Yang pertama itu validasi tindakan salahnya ketika misalnya kayak kemarin awal Padlan, lempar ke batu awal kan. Jadi kalau posisi segitiga restitusi ini artinya itu Padlan sama Pak sepanggil di rumahnya membicarakan dan Padlan awal semua itu anak-anak pernah melakukan hal yang salah tuh, supaya bagaimana dia nyaman dulu Pak hatinya dulu itu karena pasti emosi apa kan, karena itu gunanya itu validasi tindakan yang salah supaya itu anak iya betul dia bilang Aswar itu semua itu anak salah sih yang tugasnya kita sebagai guru tidak tahu lagi besok itu ngelempar batu anggotanya lagi. Nah itu validasi tindakan salah. Anak-anak jauh. Baru yang kedua itu menstabilkan identitas, baru validasi tindakan yang salah. Tapi kalau mungkin gunakan strategi segitiga restitusi ini harus punya keyakinan keras, kesepakatan keras di sekolah, di kelas tadi sudah ada aturan. Sama halnya kita guru di sini tuh sering Bapak memberikan aturan masa waktu kan, waktu jam masuk kan, ya kan? Itu kan kesepakatan kita. Karena kan Bapak selalu membuat kesepakatan begitu, itu kesepakatan guru sama kepala sekolah. Beda dengannya, begitu pun di kelas tidak bisa melakukannya buat kesepakatan keras, tapi dengan 9 siswa kita yang harus dimengerti juga, beda dengan reguler, jadi butuh pendamping. Saya kembalikan ke Ibu Alan, apa masih ada yang ya. Baik, supaya Ibu Alan sudah memahami penjelasan dan jawaban yang diberikan kepada materi. Selanjutnya untuk teman-teman diberikan kesempatan jika ada yang ingin ditanyakan. Oh iya, jika sudah tidak ada, Masya Allah, berarti materi yang Pak Aswar berikan semua teman-teman sudah mengerti dan pahami, dan alhamdulillah hari ini kita sudah diimbaskan materi budaya positif yang
diaplikasikan di sekolah. Baik, langsung sebelum saya menutup ini ada bisa diberikan kepada teman-teman hal-hal yang Pak Aswar budaya positif jika nantinya teman-teman sudah melaksanakan dan butuh waktu atau ada proses yang tidak bisa kami jalani, apa solusi yang Pak Aswar berikan? Oke, terima kasih Bu. Jadi apabila nanti teman-teman merasa kesulitan terkait dengan budaya positif kita ini kan di sekolah kita ini sudah banyak yang berjalan sebenarnya Bu, budaya positif. Tapi semua sekolah itu juga berbeda-beda budaya positifnya. Contoh pembiasaannya kita budaya positif tadi kalau sekolah itu ketika anak-anak tiba di sekolah kita saling, itu kan sudah ciri khasnya SLB kan. Mungkin kalau ada yang hal baru di sekolah ini yang ingin Bapak Ibu terapkan terkait dengan budaya positif, langkahnya mungkin Kompa nanti fasilitasi untuk supaya harus dikomunikasikan dulu caranya lebih awal dengan kegiatan Kompa. Baik teman-teman, itu tadi mari berikan tepuk tangan kepada saudara kita Pak Aswar SPD. Mari kita doakan semoga Pak Aswar dimudahkan dan lulus dalam CGP calon guru penggerak angkatan 11. Amin. Oke, cukup sekian aksi nyata yang diberikan kepada Pak Aswar tentang budaya positif. Mari kita tutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.